Presentasi Ibu sudah terlihat adik-adik? Halo adik-adik? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita hari ini dapat melakukan pembelajaran dengan penting. Dan semoga kita diberi kelancaran sampai nanti. Nah, pada hari ini Ibu tadi sudah memberikan tugas, yaitu pengerjaan soal sebanyak 25 soal. Bagaimana adik-adik sudah mengerjakan semua? Oke, baik. Nah, dari soal yang sudah dikerjakan oleh adik-adik semua, menurut adik-adik mana soal yang masih perlu dibahas oleh Ibu? Sehingga adik-adik nanti bisa lebih jelas dan lebih mudah untuk memahaminya. Soal nomor berapa, Dek? Sudah terlihat soalnya di layar? Silahkan dilihat. Baik, Ibu akan jelaskan langsung saja ya. Yang menurut Ibu, soalnya itu perlu dibahas lagi dan perlu diulas lagi agar adik-adik bisa lebih paham. Nah, ini Ibu berikan langsung soal nomor 1. Soalnya seperti ini adik-adik, suatu sistem yang dapat memudahkan kita mempelajari dan mengenal makhluk hidup adalah? Jawabannya A. Sistem klasifikasi. Karena sistem klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu sistem yang ditunjukkan kepada manusia agar kita dapat lebih mudah mengenal dan memahami setiap kelompok makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup di dunia ini kan banyak, Dek. Jadi, untuk memudahkan kita untuk mempelajari, kemudian mengenal, maka kita perlu untuk mengelompokkannya dan memberikan nama pada setiap spesies yang ada. Nah, kemudian di soal nomor 2, ini merupakan cara mengelompokkan berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi disebut sebagai? Jawabannya B. Klasifikasi sistem alami. Nah, nanti adik-adik belajar lagi, apa sih perbedaan dari sistem klasifikasi alami dan artifisial atau buatan? Pada dasarnya, sistem klasifikasi alami itu adalah sistem klasifikasi yang dilihat dari morfologi, bentuk luar, dan anatomi, struktur di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Sedangkan sistem artifisial adalah suatu pengelompokan di mana manusia bebas mengelompokkan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Misalnya, ketika Ibu ingin mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan manfaatnya, maka ada makhluk hidup yang berfungsi sebagai sayuran, ada yang berfungsi sebagai buah-buahan, ada yang berfungsi sebagai bahan bangunan, dan seterusnya. Ini untuk fungsi dari tumbuhan. Sedangkan untuk hewan, biasanya ada binatang buas, kemudian ada hewan peliharaan, dan ada hewan ternak. Nah, semua itu tergantung dari kriteria yang kita inginkan. Kemudian, di nomor 5 kita akan menemukan soal dari
perkembangan sistem kingdom. Nah, nomor 5 soalnya, sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh, jawabannya adalah E, yaitu Carolus Linnaeus. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pada tahun 1735, Linnaeus itu membagi atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kingdom. Nah, kingdom ini adalah kingdom plantae dan animalia. Kingdom plantae ini untuk sejenis tumbuhan dan animalia untuk sejenis hewan. Sedangkan sistem ini terus berkembang sampai saat ini. Pada tahun 1866, ada Haeckel, dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 3 kingdom. Ada Protista, Plantae, dan Animalia. Nah, kenapa sih Protista itu dibedakan dan dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri? Karena pada tahun 1866 ini, sudah ditemukan adanya adanya mikroskop yang dia itu memiliki kemampuan untuk melihat benda-benda atau makhluk hidup mikroorganisme. Yang tadinya ketika tahun 1735 itu kita belum bisa melihat makhluk hidup yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata, maka pada tahun 1866 ini sudah terdapat teknologi yang dia itu mumpuni untuk kita bisa melihat makhluk hidup yang mikroorganisme. Maka dari itu, Haeckel ini mampu mengelompokkan ternyata ada makhluk hidup yang kecil dan tidak kasat mata, sehingga dia dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri. Begitupun ketika tahun 1956 ada Herbert Copeland, dia itu menemukan adanya kingdom baru, yaitu Monera. Apa sih perbedaan antara Monera dan Protista? Padahal Monera dan Protista ini sama-sama makhluk hidup mikroorganisme. Tapi perbedaannya terletak pada inti selnya. Monera itu tidak memiliki inti sel atau prokaryotik. Sedangkan Protista sudah memiliki inti sel atau eukaryotik. Nah, mereka setelah dipelajari memiliki perbedaan. Maka dari itu, Herbert Copeland mengelompokkan menjadi kingdom yang berbeda. Nah, kemudian di tahun 1977, ada Carl Woese, dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 6 kingdom. Bentar. Yaitu ada Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sebelumnya pada tahun 1977 juga ada Robert Whittaker. Dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Nah, apa sih perbedaannya 5 kingdom dengan 6 kingdom? Di sini yang biasa kita pakai adalah 5 kingdom, yang sistem klasifikasi 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sedangkan yang 6 kingdom itu ada pertambahan, yaitu virus. Bedanya itu deh. Jadi silahkan nanti dipelajari lagi agar adik-adik lebih paham. Baik, kita lanjutkan ya, Dek. Ini nomor 6 ada soal tentang tingkatan takson. Silahkan nanti dihafalkan dan diamati dan dipahami lagi bagaimana cara atau ciri penulisan di setiap tingkatan takson tersebut. Kita lanjut ya, Dek. Di sini juga ada nomor 13 soal tentang manfaat dari klasifikasi. Nah, silakan nanti adik-adik pelajari lagi
tentang apa sih manfaat dari sistem klasifikasi. Pada dasarnya, sistem klasifikasi itu dibuat agar manusia lebih mudah untuk memahami, untuk mempelajari, dan untuk membedakan makhluk hidup. Sehingga kita mudah mengenal mereka. Begitu ya adik-adik? Nah, ini nomor 14. Itu soalnya mulai mendalam. Sejenis dengan soal 15 ini. Soal 14 dan nomor 15 ini membahas mengenai ciri-ciri dari setiap kingdom. Nah, ini pembahasannya sudah Ibu berikan di nomor 21, yaitu ciri setiap kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, fungi atau jamur, plante, dan animalia. Perhatikan, kingdom Monera ini, dia memiliki ciri-ciri prokaryotik, atau selnya tidak memiliki inti. Kemudian ada kingdom Protista. Dia ciri utamanya adalah sel-selnya sederhana dan tidak membentuk jaringan yang sebenarnya. Artinya, sel-selnya itu masih sederhana ya, Dek. Kemudian ada kingdom fungi. Ciri utamanya adalah dia bersifat heterotrof. Berbeda dengan plante yang dia bersifat autotrof. Jadi, untuk sistem klasifikasi ini, tadinya ketika jamur belum dipisahkan dengan plante, mereka dianggap sama. Tapi setelah mereka diidentifikasi lagi, dianalisis lagi, ternyata jamur itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan tanaman bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Sehingga mereka dipisahkan menjadi kingdom yang berbeda. Nah, kalau kingdom animalia, pasti adik-adik sudah sangat kenal ya. Karena kita termasuk dalam kingdom animalia, yaitu bersifat eukariotik, bersel banyak atau multiseluler, kemudian tidak memiliki dinding sel, dan bersifat heterotrof. Silahkan dipelajari lagi ya, Dek. Nah, kemudian yang akan Ibu sampaikan lagi adalah bagaimana cara menuliskan nama Latin. Di sini ada 7 poin yang perlu adik-adik amati dan adik-adik pahami. Nah, untuk penulisan nama Latin itu harus menggunakan 2 kata, Dek. Kemudian, kata pertama itu ditulis dengan huruf besar. Yang kedua dengan huruf kecil. Dan penulisannya itu dicetak miring atau di garis bawah. Untuk penulisan dengan 3 kata harus menggunakan tanda strip di kata kedua dan ketiganya. Nah, kemudian untuk penulisan spesies dari tumbuhan itu tidak boleh menggunakan kata yang sama antara kata pertama dan kata kedua. Sedangkan untuk hewan masih diperbolehkan, misalnya galus-galus. Nah, silakan untuk poin ke-6 dan ke-7 dipelajari lagi ya, Dek. Baik, kita lanjutkan di nomor 20. Bagaimana cara kita membaca kunci determinasi? Nah, di sini soal dari Ibu yaitu mencari kunci determinasi dari kembang merak. Nah, kembang merak ini berapa sih kunci determinasinya? Mari kita lihat. Nih, yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita harus membaca kunci determinasi itu dari nomor 1. Mana ciri-ciri yang sesuai dengan kembang merak? Antara 1A atau 1B. Kembang merak itu daunnya majemuk ya, Dek.
Maka kita pilih 1B. Nah, di samping kanannya terdapat nomor rekomendasi, yaitu nomor 4 kalau kita lihat di 1B. Nomor 4 ini adalah nomor yang akan kita tuju selanjutnya. Jadi kita tidak perlu ke nomor 2 dan 3, karena nomor rekomendasinya itu nomor 4. Kita lihat di nomor 4. Di nomor 4 ini, kita harus memilih lagi antara A atau B. Ternyata ciri-ciri kembang merah itu memiliki daun dengan lebih dari 7 helai anak daun. Maka kita pilih 4B. Di samping kanan ada nomor rekomendasi lagi, yaitu nomor 5. Kita langsung ke nomor 5. Ciri-ciri yang dimiliki kembang merah adalah anak daun duduk pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai daun. Nah, ini kita sudah menemukan jawabannya. Tadi kita pilih 1B. Kemudian 4B. Dan 5B. Nah, begitu ya adik-adik. Silakan dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Adik Said? Sudah paham, Dek? Paham, Bu. Baik. Dari adik-adik, silakan ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tadi yang ciri-ciri Kingdom Animalia apa, Bu? Bentar. Kingdom Animalia. Ini ya. Adik-adik perhatikan. Kingdom Animalia itu memiliki ciri-ciri eukariotik. Apa itu eukariotik? Eukariotik itu memiliki inti sel. Jadi kalau adik-adik bingung apa sih Kingdom Animalia? Kingdom Animalia itu jenis hewan. Dan manusia termasuk di dalamnya, Dek. Jadi di dalam tubuh kita terdapat sel-sel yang memiliki inti sel. Kemudian selnya itu banyak, sehingga disebut sebagai multiseluler. Kemudian manusia itu tidak memiliki dinding sel, Dek. Yang memiliki dinding sel itu adalah kingdom Plantae. Dan hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Maka dari itu dia bersifat heterotrof. Berbeda dengan Plantae atau tumbuhan. Dia bisa membuat makanannya sendiri. Begitu adik-adik? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Dek? Jika tidak ada, Ibu akan tutup pembelajarannya. Bagaimana? Baik, sepertinya adik-adik sudah paham. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, yaitu mengenai sistem klasifikasi. Nah, nanti di ulangan harian, silahkan adik-adik pelajari lagi materi tentang klasifikasi, dari mulai manfaatnya, kemudian tingkatan taksonnya, dan kemudian adik-adik juga harus mempelajari perkembangan dari sistem klasifikasi 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom. Perhatikan pemecahannya ya, Dek. Apa alasannya kenapa kingdom ini dipecah dari kingdom yang sebelumnya. Kemudian adik-adik harus belajar juga mengenai cara penulisan spesies dan bagaimana cara membaca
fungsi determinasi. Dan tidak lupa adik-adik juga harus belajar tentang kladogram. Begitu ya adik-adik? Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatian adik-adik dan kerjasamanya. Ibu minta maaf ketika pembelajaran terdapat banyak kendala. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Cukup? Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.